Kobrimob mengumpulkan struktur organisasi Kobrimob dari mulai dan Kobrimob berpangkat bintang 3 dengan dibantu oleh Badan Korbit bintang 2, ada stafnya Kepala Biro Perencanaan Administrasi dan Operasi berbintang 1, kemudian di kaki-kakinya pembagian tugas supaya mempercepat bagaimana Brimob melindungi melayani masyarakat, yaitu di Pas Brimob 1 di wilayah Barat, Pas Brimob 2 di wilayah Tengah, Pas Brimob 3 di wilayah Timur. Di mana kedudukannya kita mendekatkan sumber masalah, yaitu Pas Brimob 1 di wilayah Barat, di wilayah Aceh dan Sumatera. Kemudian Sosial Perintah Pimpinan Pas Brimob 2 di wilayah Tengah, yaitu di IKN. Bagaimana Pas Brimob 2 menjaga kebijakan pemerintah kita, yaitu persiapan IKN yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian Pas Brimob 3 bagaimana melindungi melayani masyarakat di wilayah timur yang akan bertempat di wilayah Papua, khususnya di Timika. Pagi hari ini kita lihat bersama-sama teman sekalian, atas dukung dan doa seluruh masyarakat Indonesia, dan yang pasti adalah kebijakan Bapak Kapolri dan Bapak Presiden selaku Panglima tertinggi TNI Polri, dan doa seluruh senior kami ada berapa senior kami, ada Pak Fajar, Pak Rum, kemudian ada Pak Unggung, dan seluruh para desa Brimob. Kami bersyukur sekali bagaimana Kobrimob ke depan lagi menjadi lebih baik lagi, lebih profesional, lebih modern, dan dicintai masyarakat dalam konteks melindungi, melayani, dan mengenai masyarakat. Kira-kira gitu rekan-rekan sekalian, kalau saya kurang lagi, sehingga Brimob merekakan kepada sumber-sumber masalah yang ada di negara Republik Indonesia. Konsep kami gitu lagi, dengan kemampuan yang profesional dan peralatan modern dalam konteks melindungi, melayani masyarakat, Kobrimob merekakan kepada sumber-sumber masalah. Brimob hadir di negara Republik Indonesia bersama-sama dengan rakyat negara Republik Indonesia. Kira-kira gitu sekali. Ya Mbak. Izin Pak, dari Antara mau nanya, apa sih urgensi sama latar belakang dari pembentukan pasukan Brimob 1 dan 2 dan 3 ini Pak? Terima kasih. Terima kasih Mbak. Pimpinan telah melakukan kajian yang lama bagaimana Kobrimob yang punya tugas penanganan konflik, penanganan kelompok insurgensi, kelompok yang bersenjata, menggunakan senjata api, menggunakan bahan peledak, KBR, yang lintas provinsi, lintas daerah, yang kita tahu sendiri bahwa negara Republik Indonesia adalah sangat luas sekali. Sehingga kita perlu kecepatan dalam konteks melindungi melayani masyarakat. Percepatan inilah sehingga nggak menjadi melebar-lebar. Kita punya satu pengalaman sejarah bagaimana ketika konflik di satu wilayah daerah, ketika ada sesuatu hal, sebaran menjadi besar di wilayah lain juga. Ini bagaimana kita melakukan kanalisasi, percepatan dalam konteks supaya permasalahan tidak menjadi melebar dan dapat ditangani secara lebih awal. Sehingga inilah konsep kami lagi, kehadiran komandan sekalian, Bapak 1, 2, 3 adalah mengorganisir Brimob yang ada di sumber-sumber masalah di negara Republik Indonesia. Kira-kira gitu, ya. Izin Pak. Apa lagi? Lanjut, saya Asfar dari Antara TV Pak. Melanjutkan tadi kan ada pembagian wilayah ya Pak. Mungkin dari yang 1, 2, 3-nya boleh diinikan lagi Pak. Terus kemudian juga menyambut tahun 2024. Ini kan pasukan disiagakan khususnya untuk penyelenggaraan pemilu. Nah, bagaimana kesiapan dari pihak Brimob sendiri, apalagi yang tadi juga udah ini secara jelas. Terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Kapolri telah mementingkan beberapa potensi gangguan Kamtimas yang belajar dari beberapa kita pengalaman pemilu kemarin, yang mana kita harus melakukan lebih awal lagi potensi gangguan yang akan mungkin terjadi dan akan terjadi berkaitan dengan pemilu. Kemudian bagaimana menyiapkan sumber daya manusia Kobrimob
dan bagaimana meningkatkan peralatan Brimopolri supaya modern lagi. Kecepatan merespon setiap permasalahan yang ada di kita lagi, ini adalah menjadi satu tugas kami bersama. Dari mulai tingkatan kombi, batalion, detasemen, sampai kepada SAT, sampai kepada PAS, itu adalah percepatan kita semua. Dan PAS yang ada di satu di wilayah barat, dia mengorganisir potensi besok yang pernah terjadi pada pemilu kemarin. Insya Allah dengan kekuatan, kemampuan Brimopolri dan modernisasi dan pasti berbuat dukungan ke masyarakat, kita dapat melakukan upaya-upaya pengamanan pemilu pada tahun 2024. Kira-kira gitu sekalian. Ya, terima kasih ya.